ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga nanti kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang sudah kita nanti-nantikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kurang setengah bulan lagi kita itu sudah masuk di bulan Ramadan. Ini sudah saatnya kita bersih-bersih Bapak Ibu, khususnya bersih-bersih berkaitan dengan hati kita, raga kita, dan semua utang-utang kita, khususnya ibu-ibu ini yang dulu masih punya utang puasa segera diselesaikan, karena ini Sya'ban sudah menjelang akhir. Kemudian kita juga harus sebisa mungkin memasuki Ramadan itu dengan seluruh persiapan yang kita mampu. Jangan sampai kita niku Bapak Ibu memasuki perlombaan. Ramadan itu kan wayah kita berlomba-lomba. Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi, bulan di mana semua amal kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena saat itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dari kalangan jin itu dibelenggu. Maka barang siapa yang ketika Ramadan kok masih belum terbiasa dengan kebaikan, sungguh dia adalah orang yang merugi. Sebagaimana perkataan Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, sungguh merugi, sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang dia itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan, tapi ternyata dia keluar tanpa membawa ampunan dari Rabb-Nya. Maka kita semua sebisa mungkin mulai mempersiapkan diri kita, khususnya hati kita Bapak Ibu. Kalau bisa penyakit-penyakit hati itu sudah mulai dikikis, dihilangkan. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan masalah hati. Walaupun secara umum gitu, dalam artian tasdiyatun nafas, tapi secara umum. Nah,
ada sebuah metode tarbiyah Bapak Ibu dari Rasulullah SAW yang itu difirmankan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 150 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana telah kami utus di tengah-tengah kalian yaitu seorang rasul minkum, dari golongan kalian sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa tugasnya Bapak Ibu? Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Allah terkait tugas sekaligus metode Nabi dalam mendidik para sahabat. Yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina. Nanti dia akan membacakan kepada kalian tilawah, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, yang berisi tentang hukum-hukum syariat atau kisah-kisah terdahulu atau keyakinan-keyakinan yang harus dipegang. Wa yuzakkikum, kemudian yang kedua adalah mensucikan kalian. Artinya mentazkiyah Bapak Ibu, mendidik hati. Biar apa? Biar kita semua punya akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu cerminan dari hati yang baik. Wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah. Kemudian mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu hadis. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga mengajarkan ilmu-ilmu yang belum kalian ketahui, atau ilmu-ilmu dunia di sini maksudnya. Ilmu-ilmu yang sifatnya untuk bekal kita hidup di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita tahu ada 3 tahapan yang ditempuh oleh Rasulullah dalam mendidik umat. Yang pertama adalah tilawah, membaca atau membacakan. Yang kedua adalah tazkiyah, mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah ta'lim, mengajarkan. Mengajarkan itu dibagi menjadi 2, mengajarkan ilmu agama sebagai fondasi dan mengajarkan ilmu dunia untuk bekal kehidupan. Jadi ini semua harus seimbang Bapak Ibu. Kenapa kok kita dibuka dengan tilawah? Karena membaca itu adalah sumber dari ilmu, pintu ilmu. Makanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, bacalah. Jangan sampai anak kita itu malas membaca. Orang kalau malas membaca itu mesti wawasannya kurang. Kalau orang wawasannya kurang, itu biasanya jumud itu loh. Jumud itu kaku, kolot. Karena dia otaknya itu gak banyak wawasannya, pandangannya gak banyak, yang diketahui sangat sedikit. Sehingga ketika orang itu yang diketahui sedikit, nanti kalau mendapati orang itu berbeda dengannya, dia biasanya cenderung akan menyalahkan karena kurangnya wawasan. Orang kalau masih berdebat masalah Bismillah dibaca atau enggak, kunut atau enggak, nah itu tandanya wawasannya belum banyak. Orang kalau wawasannya sudah banyak, itu hal-hal kayak gitu gak akan disikapi dengan keras. Karena sebenarnya itu dari dulu adalah sebuah perbedaan ya. Ulama berbeda, apalagi kita. Yes, kita ikut ulama aja. Ulama beda aja tetap bisa damai, bisa hidup bersama. Kenapa kita itu yang nggak sepinter ulama malah ribut sendiri-sendiri? Tapi memang justru itulah pangkalnya. Kenapa orang itu biasanya ribut? Karena wawasannya kurang. Tazkiyah,
Penyucian hati penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang kalau rajin membaca, rajin belajar, tapi dia hatinya tidak disucikan, tidak diimbangi dengan adab dan akhlak yang baik, nanti jadinya kayak iblis, pintar tapi sombong. Sehingga apa yang terjadi? Ya tadi, ketika dia itu tidak bisa mengendalikan ilmunya, maka egonya lah yang akan dikedepankan, sehingga yang terjadi dia akan berlaku keras. Dia tidak akan bisa mentolerir orang lain yang berbeda dengannya. Orang pintar juga bisa ketika dia itu tidak mentazkiyah hatinya agar menjadi lunak, maka terkadang kepintaran itu menjadikan dia merasa yang paling baik. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita itu tidak pernah mengkoreksi hati kita, mengkondisikan kita, belajar adab, belajar akhlak, nanti yang terjadi adalah semakin kita itu belajar akan semakin meninggi. Padahal harusnya kalau orang itu belajar, kalau hasilnya bagus itu semakin merunduk. Kemudian yang ketiga adalah ta'lim. Ta'lim itu di sini disebutkan yang pertama adalah belajar Al-Quran dan Sunnah dulu, karena itu fondasi Bapak Ibu. Baru setelah itu ilmu-ilmu yang lain. Secara singkat, kita semua ini adalah pendidik, dan kita juga punya anak-anak yang kita arahkan pendidikannya. Maka sekali-kali Bapak Ibu jangan pernah jenengan itu salah dalam memprioritaskan pendidikan. Boleh anak Anda itu menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi tentara, menjadi apapun yang dia inginkan. Tapi ingat, apapun yang dia raih, apapun profesinya, tetap dia itu harus seorang yang memiliki keimanan. Karena keimanan adalah kunci keberhasilan. Semakin tinggi jabatan, kalau tidak diiringi dengan keimanan, yang ada hanya menimbulkan kerusakan Bapak Ibu. Itu problem utama kita. Kenapa terjadi kecurangan? Ya karena tidak ada keimanan. Kenapa terjadi korupsi? Karena tidak ada keimanan. Sehingga sudah tidak ada rasa takut di dalam hatinya ketika berbuat kezaliman. Nah maka silakan anak Anda itu menjadi apapun itu, tapi ingat fondasi keimanan harus kuat. Ajari dia itu ngaji sejak dini. Ajari dia terkait dengan hadis-hadis Rasulullah, karena besok yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bosnya, bukan atasannya, bukan pemimpin perusahaannya atau rekan kerjanya. Itu semua nanti akan membutuhkan pertolongan juga. Nah maka jangan sampai anak Anda itu tidak kenal sama Rasulullah, tidak kenal dengan sunnah-sunnahnya. Nah, kembali ke masalah tazkiyah Bapak Ibu. Di dalam ayat surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 disebutkan bahwa wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang telah disempurnakan penciptaannya. Kemudian Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jiwa itu, hati itu akan diilhamkan, akan diberikan petunjuk kepadanya dua hal, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kemudian Allah memberikan kunci jawaban dari apa yang akan kita pilih nanti dari jalan keburukan atau kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah sukses orang-orang yang dia itu bisa menjaga hatinya, menyucikan hatinya dari dosa-dosa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh rugi orang-orang yang nanti mengotori hatinya. Maka dari sini Bapak Ibu, kita tahu bahwa
Sebenarnya Allah itu nanti akan membentangkan di hadapan kita dua pilihan, al-haq atau al-batil, kebenaran atau kebatilan, kemudian kebaikan atau keburukan. Kalau di sini bahasanya al-fujur wa taqwa. Fujur itu keburukan atau penyimpangan, penyelewengan. Adapun takwa itu ketakutan kepada Allah sehingga dia tetap di garis yang lurus, yang benar. Nah, kalau kita bisa memilah, tentunya alat untuk memilahnya nanti adalah Al-Quran dan Sunnah Bapak. Karena kebenaran itu adalah apa yang dipandang oleh Allah benar, walaupun mungkin orang sedunia menyalahkan. Contohnya Allah, katakanlah jenengan kalau hidup di Eropa saat ini Bapak Ibu memandang permasalahan Palestina, mesti sing salah adalah Palestina karena nyerang Israel. Tapi kalau dalam pandangan Islam, yang benar adalah Palestina, yang salah adalah Israel. Kenapa? Ya jelas-jelas ini pertarungan antara orang beriman dengan orang kafir. Apapun alasannya, kita pasti tetap akan membela Palestina sebagai saudara seiman Bapak Ibu. Dan apa yang buruk itu adalah yang dipandang oleh orang buruk, walaupun orang sedunia mungkin membenarkannya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan kalau Anda nanti juga ke luar negeri, di sana makan babi itu adalah sesuatu yang biasa. Atau minum khamr, wine, whisky dan sebagainya itu adalah tanda kemewahan. Wine, whisky dan sebagainya itu biasanya itu dipakai untuk acara-acara tertentu. Kalau anak-anak gitu, khamr yang merek-merek biasa ya tiap hari mereka minum. Biasa, minuman beralkohol itu bagi mereka adalah sesuatu yang wajar. Bahkan di negara-negara tertentu itu membolehkan untuk mengkonsumsi narkoba, ganja dan sebagainya. Itu semua walaupun diakomodir kebolehannya, kelegalannya oleh mereka. Bahkan mohon maaf, nikah sesama jenis itu di sana boleh Bapak Ibu. Tapi apakah terus kalau orang sedunia membolehkan kita terus mengatakan itu benar? Tentu tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Laki-laki yang menikah dengan perempuan, bukan dengan sesama jenis. Tidak boleh, itu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah karena masuk ke dalam kategori fahisyah, perbuatan yang keji. Zina dan liwat itu sesuatu yang sangat buruk di dalam syariat Islam. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus tahu ulama-ulama pegiat tasqiyatun nafas yang berkecimpung di bidang tasqiyatun nafas itu sangat memperhatikan hati. Kenapa? Karena hati punya peran yang sangat penting. Sebagaimana seorang raja yang dia itu bisa menakluk seluruh pasukan seenak dia, sebagaimana presiden yang bisa berbuat sesukanya, semuanya manut. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Nah, hati itu di dalam tubuh kita seperti itu Bapak Ibu. Tangan mau dipakai untuk megang apa, itu tergantung hati ini jenengan, jiwa ini jenengan. Mau dipakai untuk megang apa. Mata mau dipakai untuk memandang apa, itu juga termasuk tergantung niatnya jenengan, jiwanya jenengan. Hatinya Anda itu mengarahkan kemana. Telinga mau dipakai untuk mendengar apa, itu juga nanti yang mengarahkan adalah hati. Kaki mau dipakai untuk melangkah kemana, itu juga nanti yang menentukan adalah hati.
Kalau hatinya bersih, maka yang dilihat adalah sesuatu yang baik, yang didengar adalah sesuatu yang baik, yang diucapkan adalah perkataan yang baik, yang dipegang adalah sesuatu yang baik, dan hatinya melangkah ke tempat yang baik. Tapi kalau misalkan hatinya buruk, maka apa yang dilihat ya pasti akan buruk. Orang itu Bapak Ibu, kalau hatinya sudah bermasalah, melihat orang lain itu mesti salah terus. Kita itu kalau misalkan punya masalah dengan seseorang, kemudian ada penyakit dalam hati kita sehingga tidak suka dengan orang tertentu, apapun yang dilakukan orang itu pasti terlihat salah di mata kita. Karena yang bermasalah sebenarnya hati kita. Nah, maka dari itu Rasulullah mengatakan fa'inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuhmu itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka seluruh tubuhmu menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka seluruhnya ikut rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dia itu segumpal darah itu adalah hati. Maka kita harus bisa, jenengan ingin Ramadannya nanti diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, hanya memandang yang baik, berucap yang baik, mendengar yang baik, memegang yang baik, melangkah ke tempat yang baik, maka perbaiki hatinya semenjak sekarang. Mungkin lalu enteng masuk Ramadan. Kalau sekarang sudah mulai kita sering-sering menghisap diri kita, hati kita. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan Ramadan, ya jalan kayak biasanya. Bedanya cuma puasa, buka bersama, sahur bareng gitu, nggak ada maknanya. Nah ini eman-eman Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu sudah melewati puluhan kali Ramadan tapi gitu-gitu aja, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berbeda. Kemudian hati ini dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama adalah al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Yang kedua adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati, yang dia itu sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan hidayah kecuali dari Allah saja, karena sudah saking gelapnya hatinya. Dan yang ketiga adalah al-qalbul marid, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini hati yang kebanyakan dimiliki oleh kita-kita yang masih berjuang untuk menjadi orang baik. Kadang kita bisa menjadi soleh ketika imannya sedang naik, tapi kita menjadi toleh atau kita menjadi ahlul maksiat ketika imannya sedang turun. Nah ini jenengan perlu mengidentifikasi Bapak Ibu, jenisnya hati ini jenengan saat itu yang mana. Al-qalbus salim, hati yang selamat, niku ciri-cirinya 2. Paling mudah nih, mohon maaf, ini kesimpulan saya yang paling mudah, ciri-cirinya itu 2. Yang pertama, dia itu senantiasa mentauhidkan Allah, atau istilah kita senantiasa berbuat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menjaga aturan-aturan Allah dan Rasulullah, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Hati yang selamat itu tidak akan tercampur dengan kesyirikan. Nah, misalnya kita itu di Indonesia misalkan banyak keyakinan-keyakinan yang masih menimpa, nah itu harus dibersihkan kalau ingin hatinya selamat. Misal nanti ritual-ritual yang tidak sesuai syariat menjelang Ramadan itu mulai dihilangkan. Misalkan apa, meyakini bahwa arwah anak itu akan balik ke rumah pada hari tertentu misalkan gitu. Nah kayak gitu kan keyakinan yang tidak tepat Bapak Ibu, itu harus dihilangkan. Jangan sampai jenengan itu bikin sajen-sajen gitu.
nggak boleh. Kemudian padusan gitu. Padusan itu sebenarnya mandi besar, intinya sebenarnya itu bagus Bapak Ibu. Itu mempersiapkan diri masuk Ramadan dalam kondisi suci. Neng ya, nggak usah kumpul ngate, sepengi atau gitu. Di tempat tertentu gitu. Harus dipengging misalkan yang di situ ada beringinya besar. Gitu. Penjenengan, nek pengen presali pas sebelum Ramadan penting Bapak Ibu, itu banyak yang kumpul, banyak kembang-kembangnya. Nah kayak itu kan budaya-budaya yang perlu dibenarkan. Hati-hati Bapak Ibu. Terus apa biasanya? Nyadran nih. Nyadran itu ziarah kubur. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Silakan. Tapi jangan sampai salah tujuan. Cukup jenengan itu bersihkan makam, doakan yang ada di dalam kuburnya itu. Jangan malah minta-minta, itu nggak boleh. Ya. Nyadran ke makam wali terus minta-minta ke wali tersebut. Justru doakan wali itu. Beliau-beliau itu butuh doa kita, bukan kita yang malah meminta doa. Hati-hati Bapak Ibu. Kesyirikan itu kadang lembut. Kita asal mengekor gitu ya, wisata religi gitu. Ternyata yang terjadi malah kesyirikan. Nah, itu bahaya. Kemudian mutabaah itu harus senantiasa menyesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Ibadah itu seperti betul apa-apa, yang penting sesuai tuntunan. Daripada banyak-banyak, yang ternyata tidak ada tuntunannya. Mohon maaf nih, malam nisfu Sya'ban itu kapan Bapak Ibu? Tadi malam. Itu kan banyak beredar SMS, video-video amalan-amalannya apa saja gitu. Nah itu harus dipilah-pilah. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini amalannya masih wajar-wajar sebagaimana amalan yang bisa dikerjakan di hari-hari yang lain, itu nggak masalah. Ini kalau ada amalan khusus yang itu butuh dalil, maka harus diketahui. Misalkan zikir berapa ribu kali, nah itu. Nah kalau sudah ditentukan itu harus ada dalilnya, Bapak. Jangan sampai jenengan udah capek ternyata keliru. Kalau sekedar baca Quran, kemudian sholat tahajud, sholat malam, sholat taubat, itu masih silakan saja. Buatan sah menghuni Sya'ban tak apa-apa Bapak Ibu. Karena sebenarnya pada malam nisfu Sya'ban itu ya amalannya tidak ada yang berbeda dengan amalan kita yang pada hari-hari yang lainnya. Jangan sampai jenengan itu hanya menjadi sholat di malam nisfu Sya'ban. Mati. Ini nggak ada gensetnya. Lanjut ya. Kemudian yang kedua hati yang jelek loh. Cuman turun. Cek-ceknya. Yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati itu kebalikannya Bapak Ibu. Hati yang mati itu hati yang jauh dari tauhid, jauh dari Allah, terbiasa menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, dan dia tidak suka dengan sunnah Rasul. Mohon maaf nih, kemarin ada kasus pembubaran pengajian oleh Ustadz Sunnah. Ada Ustadz yang biasa mengajarkan salaf itu, ajaran salaf. Saya mengikuti kajian Ustadz tersebut, saya rasa nggak ada yang aneh gitu. Ya wajar, ya dalilnya sahih. Beliau juga satu alma mater dengan saya. Beliau kan sekolahnya juga sama dengan saya. Insya Allah ajarannya ya nggak keras-keras banget ya menurut saya gitu. Dia termasuk ustadz yang lembut malah gitu ya. Tapi kenapa kok orang-orang malah
antipati itu. Padahal Ustadz ini salah satu ustadz yang senantiasa membawa sunnah-sunnah Rasul. Nah maka orang-orang yang ya semoga karena mereka tidak tahu saja, jangan sampai karena kebencian terhadap sunnah itu lebih berat nanti pertanggung jawabannya di sisi Allah. Kalau hanya karena nggak tahu itu aja, misalkan diprovokasi dan sebagainya, ya semoga Allah mengampuni itu, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Tapi kalau sampai karena benci ajarannya itu bahaya, karena sebenarnya ajaran yang dibawa itu sebenarnya sunnah Al-Quran dan sunnah. Dan poin yang pertama juga sangat penting, bahwa hati yang mati itu adalah hati yang dia itu tidak tertaut dengan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin saya itu ada pengalaman lucu. Saya diundang oleh salah satu jamaah untuk memberikan sebuah tausiah sebentar dan doa dalam pembukaan gudang baru di sebuah perusahaan. Ketika saya datang, saya bingung, kok Cina semua? Maksudnya keturunan lah gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu, tapi masalahnya mereka itu non muslim semua ternyata. Qadarullah yang undang saya memang orang Islam gitu, tapi ternyata rekanannya ini semuanya adalah orang non muslim. Nah saya ya bingung, wah ini gimana ini? Tapi saya niatkan ya udah ini saatnya berdakwah kepada orang-orang di luar agama kita. Maksudnya ceramah memang wong Islam terus itu, wong Nabi aja juga berdakwah ke orang-orang kafir gitu kan. Sampai saya salah pun juga ada yang jawab. Saya jawab yang undang saya itu, walaupun itu cuma cuma beberapa orang saja, karena ya itu cuma pengurusnya aja, orang-orang pembesarnya lah katakanlah gitu. Tapi yang saya lihat dia itu kita kan ngobrol gitu, kita kan mau apa lagi tetap harus baik Bapak Ibu walaupun sama non muslim. Kita harus menunjukkan bahwa Islam itu ya dalam kondisi normal ya nggak ada masalah berhubungan dengan orang-orang non muslim. Nek masalah kalau pas kondisi perang beda, tapi kalau kondisi aman ya ngapain kita keren-kerenan gitu. Justru itu saat dimana kita menampilkan wajah Islam yang rahmatan dan alamin. Ya saya ngobrol aja sama beliau-beliau gitu. Orang-orang apa namanya non muslim yang punya pengaruh itu. Ternyata dia itu memang punya banyak beberapa gudang atau perusahaan, dan dia mengatakan Bapak Ibu ke saya, kita ini setiap mau buka, kita itu mesti ngundang ustaz dulu, ngundang kiai gitu nanti istilah mereka, ngundang ustaz untuk mendoakan biar bisnisnya itu berkah gitu katanya. Ya intinya seperti itu, mesti kalau pembukaan seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, orang kafir saja, orang non muslim itu lebih percaya dengan ya katakanlah ustaz gitu ya, daripada mereka memakai katakanlah apa ya istilahnya, mereka kan juga punya pemuka agama. Tapi biasanya diranya apa namanya orang-orang Chinese Jawa itu kadang nek masalah kayak gitu percayanya sama ustaz, kiai gitu Bapak Ibu. Saya juga dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan yang ketuanya itu, kepalanya itu orang Chinese. Tapi ya dia itu dalam bisnis itu lebih percaya dengan kiai. Ya walaupun ini nggak bisa dibenarkan ya, tapi dia itu ketika ada tanda-tanda persaingan tidak baik, dia itu manggil kiai gitu, untuk mengkerupiah itu gedungnya gitu. Kemudian ya mohon maaf ini kiai atau gak jelas menurut saya juga gitu. Kiai itu nanti kemudian bikin
sesuatu gitu ya ibu, bapak-bapak, kayak diputul-putul bola-bola gitu. Saya juga dulu kan saya nggak paham kayak gitu nih. Terus sebelum saya mondok soalnya, ya. Kemudian ditanam di pojok-pojok, kemudian kita dipager-pager dibaca-bacakan apa gitu. Saya juga mau dengar ini dibacakan apa gitu. Ya, tapi ya kita lihat aja. Maksud saya apa? Orang Islam harusnya jangan sampai kalah dengan orang-orang Muslim itu. Orang Muslim aja kadang masih lebih percaya dengan cara-cara Islam gitu, walaupun kadang cara Islam yang benar ataupun yang salah. Kemarin saya alhamdulillah itu waktu yang menurut saya peluang untuk menjelaskan tauhid kepada mereka. Saya wanti-wanti biar jangan sampai bikin hal-hal yang mendatangkan murka Allah dengan kesyirikan. Kan banyak bapak ibu yang bikin kantor gedung itu nanam kepala kerbau, nanam kepala kambing atau apa gitu, nyembelih ayam. Nah itu kan nggak boleh kayak gitu. Itu sudah masuk ke dalam ranah kesyirikan, nggak boleh. Nah, orang-orang yang sudah sampai tahap seperti itu, dalam artian dia itu jauh dari Allah, kemudian kok dia itu tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, dia bisa-bisa nanti lama-lama kalau tidak bertaubat, hatinya akan menjadi mati, hitam kelam. Sehingga apa yang terjadi kalau orang hatinya sudah mati, mau dinasihati siapa saja itu enggak efek. Yang bisa hanya Allah saja yang memberikan hidayah. Dan yang ketiga, jenis hati yang ketiga adalah hati yang sakit, hati yang senantiasa gonjang-ganjing. Jadi hati ini tergantung dengan situasi dan kondisi, kadang naik, kadang turun imannya. Kalau dia itu sedang semangat mengerjakan kebaikan, maka dia bisa menjalani kebaikan, memilih kebaikan dengan mudah. Tapi kalau lagi lemah imannya, turun imannya, dia juga akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, rata-rata kita ya di sini Bapak Ibu, hati yang sakit ya. Karena kita ngomong klaim hati kita selamat, nah itu hati-hati yang memang sudah pilihan Bapak Ibu. Itu hatinya orang-orang yang dicintai oleh Allah, para wali. Jadi kita itu kan masih senang-senang maksiat. Maksiat itu jangan dipandang zina, khamar dan sebagainya Bapak Ibu. Kita sibuk dengan dunia, lali sama Allah. Itu juga sebuah kemaksiatan. Lupa dengan Allah. Waktunya sholat kok di akhir-akhirkan. Kemudian kita sholat menghadap Allah tapi saya dipikirkan lainnya. Nah, itu hal-hal kecil kayak gitu tuh dalam pandangan orang-orang terdahulu sudah dihitung maksiat Bapak Ibu. Duit orang lantaran dan dibayar utang nih. Nah itu kotor iman. Jenengan itu kalau punya uang, kemudian kok punya utang gak dibayar, itu kotor Bapak Ibu. Jangan suka menunda-nunda membayar hutang. Kalau punya uang segera bayar hutang. Hutang itu jangan dilupakan. Hutang itu harus diprioritaskan. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang masih punya cicilan dan sebagainya itu mewahnya ini sedang dituntaskan. Nek perlu sebelum waktunya itu harus segera selesai. Karena Allah itu akan membantu orang yang berniat untuk membayar hutang. Sing berhak mendapatkan pertolongan Allah itu salah satunya adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam membayar hutang. Nah, maksiat-maksiat kayak gini adalah maksiat-maksiat yang mungkin terkadang kita nggak berpikir itu sebuah kemaksiatan. Banyak hal Bapak Ibu kita hasad, merasa tidak senang ketika ada teman dapat rezeki nomplok gitu. Ketika tetangga jualan kalau lebih laku kita merasa nggak rela. Nah itu hal kayak gitu penyakit hati Bapak Ibu. Itu harus segera dibersihkan. Nah maka masih ada waktu nih. Sampai jam berapa tadi Pak? Oh masih 13. Nah ada beberapa penyebab hati sakit Bapak Ibu ya, atau di bahasa
Tazkiyatun nafs itu namanya sumumul qalbi, racun-racun hati. Apa sih yang menjadikan hati ini teracuni sehingga rusak? Yang pertama itu fudulul kalam. Yang pertama itu banyak ngomong. Banyak ngomong Bapak Ibu. Orang kalau banyak ngomong itu mesti banyak salahnya. Itu nasihat umat. Orang yang banyak ngomong itu pasti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya mesti banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya itu berhak untuk masuk ke dalam neraka, untuk disucikan. Maka kita itu harus mulai menseleksi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah, ibu-ibu kan memang hobinya ngomong ya. Bapak-bapak memang jarang ngobrol. Maka ini biasanya pintu ini lebih banyak yang jatuh itu wanita. Pintu omongan. Fudulul kalam. Mulut ini paling susah ini bagi wanita. Karena memang wanita diciptakan oleh Allah banyak omong. Karena nanti anak-anak itu, anak jenengan, nerado ibu-ibu sing cerewet, ora iso ngomong. Jadi para balita, bayi ini memang harus banyak-banyak mendapatkan kosakata dari ibunya agar dia cepat belajar. Makanya nih anak-anak biasa bapak-bapak itu pinter-pinter dijake baik namanya ratija ratiku dan rati apa-apa gitu. Karena orang laki-laki itu kosakatanya itu memang terbatas dalam sehari. Wanita banyak sekali. Nah, tinggal diarahkan Bapak Ibu. Islam itu bukan terus membatasi, menghilangkan itu enggak. Diarahkan, sing diomongke sing baik, sing rasa-rasa dan sebagainya itu dihilangkan. Apalagi nanti kalau puasa itu kalau kita menggibah maka walaupun sah puasanya pahalanya gugur. Karena kita secara maknawi itu diibaratkan oleh Rasulullah sudah memakan bangkai saudara kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah racun hati. Yang kedua adalah fudulun nadri, banyak melihat, jelalatan. Nah, banyak melihat ini penyakit laki-laki. Laki-laki senangannya dalam TV. Nah, maka bagi para laki-laki itu harus menjaga pandangan, betul basar. Sebenarnya wanita juga, misalkan masuk ke supermarket itu di kemana-mana pandangannya, gitu ya. Kadang, mohon maaf nih, kemarin saya itu diajak belanja sama istri saya, jari ini mau numbas pempes gitu ya. Neng sing dituku selain pempes luwih akeh gitu. Itu wanita, karena apa? Ketika melihat kemana-mana mesti ingin ditumbas. Kadang malah lupa tujuan awalnya mau ke supermarket itu apa. Nah, laki-laki itu biasanya ke wanita. Makanya ada istilah rumput tetangga itu lebih hijau. Itu bagi orang-orang yang nggak bisa mengendalikan pandangan Bapak Ibu. Kalau dia bisa mengendalikan pandangan, insya Allah ya tidak akan terlihat hijau karena dia dilihat. Tapi secara umum orang yang terlalu banyak melihat itu nanti akan penginan gitu. Makanya jenengan itu kalau ingin punya hati yang tenang, yang qanaah, yang terima Bapak Ibu harus tepat dalam memandang. Ada sebuah ilustrasi gambar. Ada di pojok paling kiri itu orang yang pakai kursi roda. Kemudian sebelah kanannya orang jalan kaki. Sebelah kanannya naik sepeda. Sebelah kanannya naik sepeda motor. Sebelah kanannya naik mobil. Sebelah kanannya lagi naik mobil mewah. Sebelah kanannya lagi naik helikopter. Ini orang semuanya kalau melihat ke sebelah kanan mesti nanti tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena orang yang nonton ini Bapak Ibu, yang dia itu nggak bisa jalan, melihat orang yang bisa jalan pasti kepingin.
Kok dia enak ya bisa jalan, saya kok nggak bisa. Orang yang jalan kaki melihat orang yang naik sepeda, dia akan kepingin. Kok enak ya dia itu bisa punya sepeda kemana-mana nggak capek. Saya jalan kaki kemana-mana capek. Ini terus Bapak Ibu, ketika orang itu melihat sisi dunia ke arah kanan, yaitu orang yang lebih banyak dari dirinya, pasti akan merasa dirinya kurang. Nah, ketika dia memandang dunia itu kepada yang lebih tinggi, pasti dia tidak akan bisa mensyukuri apa yang dia miliki. Tapi kalau dia memandang ke arah kiri yang lebih rendah darinya, yang jalan kaki itu melihat, oh ternyata ada yang jalan pakai kursi roda. Alhamdulillah, saya masih bisa jalan. Saya naik sepeda melihat ke kiri, kalau ada orang jalan kaki, dia akan bersyukur. Alhamdulillah, dia jalan kaki, saya bisa naik sepeda. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Kalau kita urusan dunia itu memandang kepada yang lebih rendah, niscaya kita akan lebih banyak bersyukur daripada menerima. Nah, maka tergantung kepada siapa kita itu memandang. Nah, kalau kita salah dalam memandang, maka yang terjadi adalah hati ini terjadi penyakit, tidak bisa bersyukur, mengeluh. Padahal oleh Allah kita semua itu sudah mendapat nikmat yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga itu fudul ta'am, terlalu banyak makan. Orang kalau banyak makan itu nanti malas beribadah. Orang kalau banyak makan itu syahwatnya akan naik. Orang yang banyak makan itu nanti pasti akan banyak penyakitnya, karena sumber penyakit itu dari perut. Rasulullah itu sudah membagi perut menjadi 3, isinya udara, makanan, dan minuman air. Nanti ini nggak seimbang, mesti yang terjadi adalah kemalasan. Maka besok Ramadan, kenapa Pak ada ibadah puasa? Salah satu fungsi puasa itu Bapak Ibu untuk menjadikan perut itu kosong, untuk memecah nafsu sehingga dia tidak akan banyak bermaksiat. Orang kalau punya tenaga berlebihan itu bahaya kalau nggak disalurkan di tempat yang tepat. Nah, puasa itu mengurangi orang-orang, khususnya para pemuda. Pemuda itu, mohon maaf, kalau banyak makannya, tenaganya gede, kemudian kok tidak disalurkan, itu mesti nanti jadi macam-macam, jadi maksiat. Tapi kalau dipaksa dengan puasa, perutnya kosong, maka dia akan malas untuk bermaksiat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah fudulul mukhalafah, banyaknya bergaul, kumpul-kumpul. Sebenarnya kumpul-kumpul itu boleh, karena kumpul-kumpul itu ada jenisnya. Kumpul yang pertama itu jenis perkumpulan yang harus kita pegang erat, karena dia seperti lidah, seperti nutrisi yang kita butuhkan setiap hari, gizi. Apa itu? Berkumpul dengan orang-orang soleh, ke majelis taklim, berangkat ke masjid bersama, jamaah masjid. Ini semua perkumpulan yang sifatnya itu gak boleh jangan lepas Bapak Ibu. Karena ini teman-teman yang nanti akan menjadikan jenengan itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini yang kita butuhkan. Teman yang mau diajak ke surga bareng-bareng. Nek sudah punya harus dipegang erat-erat, jangan dilepaskan. Kemudian yang kedua, teman yang sifatnya itu seperti obat. Kalau obat itu udah diminum pas butuh mawon. Nek orang loro ya wis ngombe obat. Itu contohnya apa? Perkumpulan dia itu punya spesifikasi khusus. Misalnya dengan punya perkumpulan bisnis, perkumpulan para dagang, perkumpulan apa hobi yang sama. Nah itu hanya seperlunya saja. Kalau sudah cukup ya sudah, jangan terus-terusan kumpul. Kemudian yang ketiga itu perkumpulan yang sifatnya kayak penyakit.
Kalau kita masuk ke dalam orang yang berpenyakit, niku cuma loro pilihan, nek gak nambani nggih ketularan. Nah maka kalau jenengan punya perkumpulan yang mungkin masih banyak penyakitnya, nek jenengan bisa mengobati, silakan dilanjut. Itu ada dakwah. Tapi kalau jenengan malah ketularan, berkumpul be wong kuwi dadi salate keteteran. Berkumpul be wong kuwi mangane malah kakean mubadir dan sebagainya. Kalau kumpul malah lalai mengingat Allah. Nah, ini jenengan nggak bisa mengubahnya malah ketularan, berarti harus segera dihentikan. Jadi perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya itu penyakit. Dan yang terakhir, perkumpulan yang benar-benar itu membinasakan. Apa itu? Ya perkumpulan-perkumpulan yang isinya memang kemaksiatan, itu nggak boleh. Grup dugem misalkan beroleh gitu, karaoke itu nggak boleh. Terus apa lagi? Nah itu. Yang sifatnya memang kalau jenengan masuk ke situ pasti binasa, isinya dosa. Nah itu harus segera dikat. Termasuk anaknya jenengan itu harus dispesifikasi pergaulannya itu ke arah yang mana. Dia misalkan gabung dengan komunitas tertentu, itu sifatnya apakah ridha, gizi, atau sifatnya dia itu obat, atau sifatnya penyakit. Nah itu harus dispesifikasi agar kita itu bisa mengendalikan. Karena sekarang sudah banyak beredar grup-grup yang isinya itu macam-macam Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf yang LGBT itu punya grup banyak sekali sekarang. Kita tuh kadang anak kita nggak sadar, kayak pergaulan di dunia nyata ya normal-normal aja. Ini kenapa kok dia sekarang berubah? Jadi lenja, jadi apa? Misal lanang tapi kok gemulai misalkan. Oh ternyata grup di dunia mayanya, di mayanya itu kumpulannya kayak gitu misalkan. Nah itu kan bahaya Bapak Ibu. Nah itu tadi adalah racun-racun hati yang bisa menjadikan hati kita itu rusak. Ya mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Karena sudah syurut, aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Seandainya ada yang benar datangnya dari Allah, dan yang seandainya ada salah datangnya dari saya pribadi, saya kembalikan ke Allah bicara. Syukur Ustaz, saya berdoa hati ya, untuk mempersiapkan sebelum Ramadan. Hati memang enten pinten Bu, wonten pinten? Wonten 3 yang sepindah ini menika hati ingkang saling yang selamat. Ini tidak ada pada kita, ya, tidak ada. Yang kedua adalah hati yang mati. Ini jangan sampai. Itu orang-orang yang bukan Islam. Maka dalam surat Al-Baqarah ada kata Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun hati. Ini sudah ditutup kalbunya, tutup pendengarannya, penglihatannya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Tidak terjadi. Terus yang terakhir adalah hati yang sakit. Ini kita punya semua ini. Ya, ada. Ini ada semua. Karena penyakit hati ada sebanyak sekali. Tadi juga ada racun hati. Ya, itu racun hati itu kebanyakan dari tadi too much, terlalu banyak. Wes, intinya terlalu banyak. Terlalu banyak itu akan meracuni hati kita. Ya. Terus yang itu adalah racun. Ada nutrisinya, ada obatnya, ada gizinya. Itu tadi salah satunya adalah kumpul dengan orang soleh. Seperti di sini tadi di majelis taklim, monggo kumpul di sini. Di Masjid At-Taqwa luar biasa kegiatannya sudah rutin seperti itu, monggo, makmurkan, semangat, untuk apa? Itu tadi loh, biar hati kita itu tidak sakit. Ini obatnya, nutrisinya. Itu aja. Mudah-mudahan semakin semangat untuk hadir di Masjid Al-Ka'bah untuk memakmurkan masjid kita. Maka monggo kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngaten nggih, tetap semangat nggih, Bu, Pak. Nggih, alhamdulillah. Apalagi ini sudah dekat Ramadan. Monggo selalu diingatkan oleh Ustaz Supriyati tadi untuk semakin semangat, persiapkan punya target. Ngaten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.